di Santa Maria, jurusan Hubungan Masyarakat. Nah, saya di sini bersama pemilik Mama Bukis. Nah, saya bersama pemilik Mama Bukis dengan Mbak Ibu Risma. Baik, sampai Ibu Risma izin bertanya. Ide usaha Mama Bukis itu dari mana, maksudnya gimana bisa ada ide Mama Bukis? Awalnya tuh sebenarnya dulu di tahun 2013 itu cuma iseng aja Mbak. Jadi saya sama suami itu awalnya cuma hobi makan aja. Terus dari hobi makan itu kita iseng aja, iseng bikin kue, bikin sesuatu gitu. Terus awalnya saya posting ke medsos pada waktu itu ke Facebook yang tenar banget gitu. Saya cuma posting aja tuh di Facebook, terus ada teman saya yang tanya, Risma kamu bikin itu gitu. Iya, aku tadi masak ini, awalnya cuma bilang aku mau pesan gitu. Terus saya bilang aku nggak bikin pesanan gitu. Terus habis itu nggak apa-apa, pokoknya aku pesan aja soalnya aku lagi pengen tuh ya ada baju-bajunya gitu. Waktu itu awal tahun iseng-iseng saya bikin tuh makaroni panggang sebenarnya. Terus ya sudah saya buatkan buat teman saya, terus habis itu dikirim ke kantornya gitu kan. Nah dari situ teman-temannya beliau lihat gitu. Terus temannya ikut order sampai akhirnya ada yang minta dibuatkan kue ulang tahun gitu, dekor gitu aja. Dari situ saya sama suami kok menikmati ya, gitu, lebih menikmati PKD gitu. Biasanya kita juga buka gitu. Jadi awalnya cuma Nah, bagaimana cara mengembangkan usaha hingga eksis sekarang? Ya, yang jelas kita terus belajar ya, gitu. Karena kan namanya orang usaha kan harus ngikutin tren juga, ngikutin zaman gitu. Kita ekspor terus R&D-nya tuh masih saya sama suami juga. Artinya, ini kira-kira kurang apa ya, kurang gimana ya, apa yang harus diperbaiki gitu. Kualitasnya harus kita lebih perbaiki dari sebelum-sebelumnya. Artinya kita itu sebenarnya mempelajari apa yang sudah kita lakukan di situ gitu ya. Kalau misalnya saya suami dalam hal ini di bidang kuliner, ya sudah kita pelajari apa sih yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita siapkan untuk terus supaya selalu dicari sama customer, bagaimana caranya biar kita tetap loyal sama misalnya servisnya, yang jelas dari kualitas produknya juga harus kita. Nah Bu, sekarang buka juga ayam mertua ya? Iya, betul. Inspirasi dari mana Bu? Ada berapa outlet gitu? Kalau ayam mertua kita ada 3 ya. Ada 3 di Rejo, di sini, sama di Jalan Suromo. Nah kalau ayam mertua itu juga awalnya iseng aja gitu, iseng juga. Jadi saya tuh cuma pernah pengen warung makan awalnya tuh gitu, tapi warung makannya seperti apa kan kita masih ngeblend karena cuma ngobrol biasa gitu ya. Lalu saya waktu itu iseng aja bikin ayam goreng pedas. Kenapa ayam goreng? Karena ayam goreng itu kan sesuatu yang simple gitu ya sebenarnya, dan kebetulan saya suka pedas gitu. Awalnya juga cuma aja di tahun 2009 gitu. Itu juga sama, awalnya itu hanya pre-order aja karena pada waktu itu utamanya saya adalah di Mama Bukis ini gitu. Dan ketika open pre-order itu saya cuma 2 atau 3 minggu sekali lah itu PO. Cuman dari hobi juga sih sebenarnya. Ternyata peminatnya juga banyak dan sudah berjalan sampai sekarang. Ya Bu, bagaimana menghadapi persaingan usaha? Oke, untuk pasangan sebenarnya intinya kita harus konsisten, harus mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, kalau misalnya nih sebelum era COVID itu kan medsos mungkin nggak terlalu ya, nggak terlalu booming lah gitu, orang jualan lewat online itu masih kayak ini sih emang jualan. Saya jualannya di rumah tuh, bener-bener di teras aja gitu, di garasi rumah gitu kan. Itu orang tuh kayak
tetangga sekitar itu kayak itu ngapain sih gitu, masa sih dia jualan gitu. Tapi pada waktu itu memang belum terlalu melek medsos gitu, cuma saya sudah pakai medsos kan dari 2013. Covid itu medsos baru mulai booming, marketplace juga booming gitu kan. Dari kecil kan ngikutin perkembangan zaman aja sih. Kita harus belajar semua medsos, kita harus belajar semua marketplace gitu. Tips suksesnya gimana? Tips sukses, satu intinya konsisten. Saya kalau selalu ngobrol sama temen itu gimana konsisten dulu. Satu konsisten, karena kalau sudah konsisten kita pasti fokus kan dengan apa yang kita kerjakan. Terus aja ngulik aja di apa yang kita lakukan. Yang kedua sabar. Itu memang harus modal utama. Jadi apa ya, kalau misalnya orang bilang usaha itu harus punya modal besar dulu, tapi tidak konsisten dan tidak sabar, ya mungkin akan berjalan gitu. Tapi kalau misalnya kita modal seadanya terus memilih mungkin, tapi kita bisa konsisten, kita bisa sabar dan belajar dan berbagi diri, itu semoga kedepannya bisa lancar. Terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih. Baik, sahabat Sonora, demikian perbincangan bersama Bu Risma. Terima kasih kebersamaannya. Hmm.